Analisis hasil prestasi mahasiswa KIPS IKMI Cirebon menggunakan algoritma Random Forest di masa pandemi COVID-19 dengan peneliti Agus Bahtiar MKom, Udi Nurdiawan MKom, Cep Lukman MKom, Tri Ananda Widianingsi, Nilam Kumala, dan Rati Lestari. Berikut foto peneliti. Anggota peneliti mahasiswa atau mahasiswi terdiri dari 3 orang, yaitu Tri Ananda Widianingsi, Nilam Kumala, dan Rati Lestari. Berikut identitasnya. Latar belakang terjadinya penelitian ini adalah, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Ketidakjelasan pendidikan di masa pandemi membuat seluruh wali murid gelisah terkait pola pendidikan di masa COVID-19. Tidak ada yang bertanggung jawabkan dalam hal ini. Ditambah lagi, belum adanya solusi jitu untuk pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saat ini masyarakat masih dihadapkan dengan ketidakjelasan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Situasi pandemi COVID-19 telah meningkatkan ketidakpastian pada berbagai situasi, baik perekonomian maupun pendidikan. Dikali belajar jarak jauh sudah berlangsung hampir 10 bulan. Kenyataannya, sebagian orang merasa terbebani oleh aktivitas pembelajaran daring. Belum lagi kendala yang dikeluhkan masyarakat yang daerahnya terbatas akan jaringan internet. Meskipun begitu, beberapa pihak khawatir terkait dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi. Terlebih jumlah kasus virus corona di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pemerintah melalui kesepakatan bersama 4 menteri telah memutuskan bahwa sekolah dapat kembali melakukan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Pembukaan sekolah tatap muka ini tidak lagi didasarkan pada pertimbangan zona COVID-19, melainkan diserahkan kewenangannya pada pemerintah daerah juga kesepakatan orang tua siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mahasiswa KIP yang berprestasi dan kurang berprestasi berdasarkan nilai prestasi akademik kumulatif dan nilai indeks prestasi semester. Model pembelajaran yang digunakan IKMI Cirebon saat pandemi yaitu Zoom, e-learning, dan juga tatap muka terbatas. Model desain pengolahan Random Forest menggunakan repeat winner. Gambar grafik visualization model bar indeks prestasi semester atau disebut IPS dari semester 1 sampai 4. Serta gambar grafik visualization model bar indeks prestasi kumulatif semester 1 sampai 4. Video ini akan membahas salah satu metode ensemble tree yang populer dan banyak digunakan oleh para data scientist karena punya performa yang sangat baik dalam melakukan prediksi, yaitu Random Forest. Saya, Bagus Sartono dari Departemen Statistika FMIPA IPB University. Bagi Anda yang sudah familiar dengan ensemble tree, Random Forest pada dasarnya adalah pengembangan dari teknik baking, bootstrap and aggregating. Yang tertarik untuk melihat algoritma dasar dari baking dapat melihat video lain dari channel ini. Random Forest sendiri juga ditulis oleh pengembang yang sama dari baking, yaitu Leo Bremen pada jurnal Machine Learning pada tahun 2001 dengan judul Random Forest. Secara umum kita bisa katakan bahwa pendekatan ensemble itu umumnya akan lebih efektif dalam meningkatkan performa prediksi kalau antar model atau base learner, dan dalam hal ini kita bicara base learnernya adalah pohon klasifikasi, itu cenderung bersifat saling bebas. Yang menjadi persoalan adalah pada algoritma baking, antar pohon itu bentuknya cenderung mirip, sehingga korelasi antar pohon klasifikasi biasanya cukup besar. Nah, yang dilakukan dari Random Forest ini adalah berupaya memperoleh pohon-pohon yang berbeda. Dengan demikian antar pohon bersifat lebih saling bebas, dan karena saling bebas itu kita berharap akurasi prediksi klasifikasinya menjadi lebih baik, lebih tinggi dibandingkan baking. Kalau kita ingat kembali algoritma dasar dari ensemble tree yang berbasis pada baking, ini kira-kira adalah kalau kita punya sebuah dataset, kita tidak langsung mendapatkan pohon dari data training ini, tapi kita ambil sampel secara bootstrap, yaitu sample with replacement untuk mendapatkan data yang pertama. Kemudian kita dapatkan dari data yang pertama, kita jalankan algoritma pohon klasifikasi untuk mendapatkan pohon yang pertama. Dan ini kita ulangi tahapan bootstrap dan pembuatan pohon ini untuk dapat pohon yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai ke K.
umumnya yang digunakan pada random forest cukup besar, 500 hingga 1000 kira-kira begitu. Kemudian untuk melakukan prediksi yang dilakukan adalah dari setiap pohon kita akan dapatkan prediksi untuk setiap individu dan prediksi bisa saja berbeda. Kemudian selanjutnya prediksi kelas akhir bagi individu tersebut kita gabungkan dengan cara mengagregasi. Yang umum dikerjakan adalah majority vote atau suara terbanyak. Kelas mana yang diprediksi paling banyak oleh pohon-pohon itu adalah prediksi akhir. Jadi ini algoritma dasar dari bagging yang diadopsi oleh random forest. Kemudian bedanya di mana antara bagging dengan random forest? Perbedaannya terletak pada proses splitting pada pembentukan pohon. Ingat, pada saat kita membuat pohon, data set itu kita split menggunakan variabel yang terbaik. Nah, kalau di bagging, variabel yang terbaik atau partisi yang terbaik itu dipilih dari semua variabel. Jadi kalau kita punya 100 variabel, 100-100-nya dicek mana yang terbaik. Tapi pada algoritma random forest, tidak dicek 100-100-nya, yang dicek hanya sebagian. Jadi dari 100 itu diambil beberapa saja secara acak, kemudian penentuan partisi diambil dari yang terbaik berdasarkan yang sebagian tadi. Karena itu tentu saja pohonnya kita harapkan berbeda-beda. Yang sering disarankan adalah kalau kita punya P buah variable predictor, pemilihan sekatan atau splitting terbaik itu disarankan hanya menggunakan akar kuadrat dari P saja. Jadi kalau 100 kita pakai 10 saja di setiap kali sekatan. Dan karena di setiap kali sekatan itu kita ambil sampel sebanyak 10, maka yang dicek di satu proses dengan proses yang lain jadi berbeda. Karena seperti itu maka diharapkan pohon yang dihasilkan juga berbeda-beda dan korelasi antar pohon menjadi lebih kecil. Ini adalah apa yang tercantum pada buku The Element of Statistical Learning yang ditulis oleh Hasdi, Tipsirani, dan Friedman, salah satu buku legendaris pada bidang statistical learning pada data mining. Ditunjukkan bahwa kalau kita menggunakan splitting variable untuk dicek itu lebih sedikit, maka korelasinya cenderung lebih kecil. Dengan korelasi yang lebih kecil pula, kita berharap akurasi prediksi akhirnya lebih baik. Mexico City, London to Paris, 우리가 가는 그곳이 어디든
dilakukannya penelitian, maka muncullah perform random forest tingkat akurasi confusion dengan prediksi kurang berprestasi 131 mahasiswa dengan class precision 100% dan class recall 93,57% dan prediksi berprestasi true kurang berprestasi 9 dan true berprestasi 164 dengan class precision 94,80 dan class recall 100%. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat akurasi pemodelan algoritma random forest terhadap data prestasi mahasiswa, program studi teknik informatika memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi.